TV, selamat datang di podcast keliling atau polling Kompas TV yang kali ini bekerja sama dengan Denkau. Bersama saya Friska Clarissa. Nah, kali ini kita akan bahas soal meningkatkan minat baca anak saat belajar di rumah diikuti dengan keseruan petualangan VR. Saya nggak sendirian pastinya, karena sudah ada juga brand manager Denkau Fortigro, Mas Christian Aldo Simanjuntak. Mas Aldo, halo. Halo Mbak Friska. Apa kabarnya? Baik-baik Mbak. Mbak apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik banget, dan tentunya bersyukur ya kita ketemu dalam keadaan sehat, apalagi di kondisi pandemi kayak gini ya. Ya. Nah, ngomong-ngomong, Mas Aldo, sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi sama sahabat Kompas TV dan juga para bunda khususnya, kalau bicara soal tema ini, saya akan jelaskan dulu nih soal Denkau Fortigro dan juga tema dari acara kita kali ini. Nah, para bunda dan sahabat Kompas TV semua, Denkau Fortigro ini adalah susu yang diformulasikan khusus untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi anak usia sekolah 6-12 tahun. Karena ketika memasuki usia sekolah, tentu kebutuhan nutrisinya berbeda dibandingkan dengan tahapan yang sebelumnya. Nah, di masa yang tidak menentu ini, di mana si buah hati harus belajar di rumah, tentu para bunda harus mencari cara agar si buah hati tetap bisa memiliki semangat untuk belajar. Nah, bicara soal pembelajaran jarak jauh, tentu ini juga menjadi tantangan sendiri, di mana anak memiliki keterbatasan untuk beraktivitas secara bebas di luar rumah, di mana daya konsentrasi pun menjadi tantangan untuk setiap anak sekolah dasar. Dan Denkau Fortigro senantiasa hadir tetap mendukung bunda semua untuk membantu perkembangan anak, terutama dalam meningkatkan minat belajar sebuah hati dengan menyajikan seri ensiklopedia yang dibungkus dalam petualangan dengan sajian fitur VR yang seru dan edukatif. Nah, Denkau Fortigro ini meluncurkan 4 seri ensiklopedia petualangan Dani dan Dania untuk dapat dinikmati oleh anak. Mengusung tema flora dan fauna, ada juga robot atau teknologi, time travel atau sejarah penemuan, dan luar angkasa. Nah, seri ensiklopedia ini juga akan didukung dengan adanya petualangan virtual. Oh, ini keren banget nih. Yang dapat di-scan oleh para bunda dan si buah hati. Sehingga setelah mereka mendapatkan ilmu tentunya secara menarik via seri ensiklopedia, mereka juga dapat merasakan serunya bertualang untuk menjelajahi dunia walaupun di rumah saja. Ini kan seru banget ya. Nah, bicara soal keseruan ini, saya akan tanya lebih banyak lagi sama Mas Aldo. Mas Aldo, tadi kan aku udah jelaskan ya, gimana sih mendampingi anak dalam pembelajaran di rumah aja, kegiatan apa saja, dan gimana Denkau Fortigro juga kasih support buat ini. Nah, kalau dari pandangannya Mas Aldo, pertama nih, soal pentingnya meningkatkan minat baca anak itu kayak gimana sih, Mas? Minat baca itu penting banget ya Mbak. Apalagi kalau kita ngomong tentang anak-anak kita, si buah hati yang ada di rumah, itu sebenarnya minat baca itu harus ditanamkan sejak dini. Kenapa? Karena ketika kita itu harus ada mereka harus melalui suatu pembiasaan ya kalau minat baca itu. Jadi memang harus dibiasakan sejak dini. Karena manfaatnya banyak sekali. Ketika mereka bertumbuh gitu ya, itu minat yang namanya minat baca itu akan menumbuhkan ketika mereka membaca literatur yang sangat banyak, mereka akan terstimulasi untuk mempunyai imajinasi, kreativitas, bahkan kecerdasan itu bisa diasah melalui membaca. Dan juga kemudian melatih berbicara juga, karena kosakatanya kan bertambah nih, vocabulary-nya akan bertambah. Oh, ternyata ngomongnya begini ya, ternyata ada kata padanan kata lain untuk ini ya, sehingga mereka menjadi kaya untuk padanan katanya. Jadi mereka waktu berbicara itu bisa terasah juga gitu. Yang paling penting adalah ketika mereka melihat bahwa temanya itu juga mengandung pengetahuan atau pengetahuan baru yang mungkin tidak diajarkan oleh orang tuanya ya. Kalau kita mengajarkan, kita sebagai orang tua kalau ngajarin anak itu kan masih yang kita tahu ya. Tapi kalau misalnya yang namanya buku ya, itu dengan berbagai macam topik atau tema itu akan enrich anak-anak kita supaya mereka imajinasi, terus kemudian daya tangkap, kecerdasan, bahkan kreativitas itu bisa dipupuk mulai dari membaca sih Mbak, kayak gitu. Sepakat banget sih soal minat baca ini. Dan bicara soal menumbuhkan minat baca anak, kalau menurutku sebagai perwakilan para bunda nih Mas Aldo, yang berperan penting itu orang tua kan. Karena anak dalam masa-masa pertumbuhan ini akan banyak mencontoh orang tuanya. Nah, soal minat baca,
Gimana sih kalau menurut Mas Aldo caranya para orang tua ini bisa menjaga dan juga menumbuhkan minat baca anak? Ya, ketika kita berbicara soal minat baca, itu pasti ada korelasinya dengan curiosity atau rasa ingin tahu, ya. Jadi kalau misalnya dia tidak ada rasa ingin tahunya terhadap suatu topik, dia mungkin bahkan ngelirik aja enggak ya, Mbak, kayak iya apaan sih itu gitu. Nah, jadi yang perlu dilakukan ya supaya minat baca ini bisa continue itu salah satunya adalah memberikan bahan bacaan. Itu yang pertama. Karena mungkin anak juga nggak tahu nih apa yang harus aku baca ya. Apa hal-hal yang bisa aku dapatkan dari suatu buku ya, misalnya buku atau bacaan gitu ya. Yang kedua adalah meluangkan waktu. Jadi kalau kita ini ngomongin tentang anak yang usia sekolah ya, sekolah dasar, itu mereka pasti agendanya udah padat ya, udah kayak kita-kita gitu ya. Jadi kayak pagi mungkin homeschooling atau sekolah tatap muka, mungkin sudah ada yang buka fisik, terus kemudian nanti ada kursus, mungkin ada les-les atau semacamnya, terus ada mungkin ngobrol sama temennya, dikasih kayak playdate gitu sama temennya, mungkin bisa ngobrol sama orang di rumah, bermain, mengerjakan PR, itu udah full banget. Nah, yang orang tua bisa dukung untuk anak-anak adalah bagaimana caranya meluangkan waktu untuk anak-anak kita ini supaya punya slot waktu tersendiri untuk membaca. Itu harus kita terus endorse dan terus kita sampaikan kepada para anak ya, supaya mereka nggak lupa nih bahwa ada membaca itu pastinya butuh waktu. Nggak mungkin kayak 5 menit selesai gitu kan, nggak mungkin ya. Kalau misalnya buku cerita bergambar atau buku ensiklopedia atau kamus bergambar atau buku cerita, itu pasti mereka juga butuh waktu untuk mendigest atau mencerna apa yang menjadi intisari atau cerita atau isi daripada buku tersebut. Yang ketiga adalah kita selalu memberi contoh gitu ya, karena kan balik lagi kita sebagai orang tua, kalau memang kita minta anak kita minat bacanya tinggi, kita harus tunjukkan bahwa ini itu nanti suatu saat akan berguna. Apa yang kita baca itu akan membentuk kita juga. Nah, yang terakhir adalah yang nggak kalah penting ya untuk kita selalu mendukung anak kita dalam membaca, itu adalah sewaktu kita gini deh, bayangin aja waktu anak-anak ini umurnya masih lebih kecil daripada usia sekolah ya. Apapun mereka pasti akan baca. Ketika kita misalnya naik mobil atau naik motor, ada papan iklan, mereka pasti baca itu. Ada tulisan apa, mereka pasti baca itu. Mereka sangat-sangat excited untuk membaca. Nah, excitement ini harus kita jaga dan harus kita istilahnya harus kita lestarikan gitu. Jangan sampai apinya tadi, semangat untuk membaca itu hilang. Jadi dia merasa bahwa dia sudah tahu, dia sudah capek dengan semua agenda yang dia punya. Jangan sampai seperti itu. Jadi komunikasi itu juga penting, Mbak Friska, karena kita juga harus sampaikan bahwa ada manfaat-manfaat yang kita bisa dapatkan dari membaca, hanya dari membaca. Itu yang harus kita sampaikan supaya anak kita juga nggak terpressure ya, karena kalau ketika kita melakukannya secara top down atau ini adalah kewajiban, anak akan merasa bahwa waduh ini sesuatu yang berat dan sesuatu yang susah gitu. Dan juga yang terakhir juga adalah kita harus tentukan dan temukan minat. Pertama-tama pasti kita akan tentukan anak itu harus baca yang ini nih ya, yang ini harus dibaca, silakan dibaca ya, nanti kita akan bercerita, kemudian habis itu kita akan bercerita isinya apa, selalu seperti itu. Tapi ketika mereka semakin beranjak dewasa, mereka akan mempunyai minat dan bakat sendiri, benar ya. Jadi kita harus biarkan mereka memilih bacaannya. Tentu saja kita harus kasih arahan juga ya, jangan sampai bacanya ini kok mungkin kontennya terlalu rumit atau susah dimengerti untuk anak seusia mereka. Tapi harus ada independensi untuk mereka memilih topik atau tema kesukaan mereka, supaya itu juga men-trigger mereka menemukan yang mereka mau ya, karena kan potensi ini harus kita buka ya, anak-anak semua anak kita yakin di DNK 40 Grow, kita yakin semua anak punya potensi yang unik
yang berbeda-beda anak satu dengan anak yang lain. Nah, ini tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk buka nih potensinya. Nah, salah satunya adalah dengan membiarkan anak-anak terekspos dengan banyak tema atau topik. Gitu, Mbak Priska. Dan kuncinya di usia-usia pertumbuhan ini ya, karena gimana mereka mau punya minat baca kalau tidak diperkenalkan sejak dini gitu ya Mas Aldo. Betul. Ini kayak semacam habit sih Mbak Priska. Jadi ya, memang dari usia dini ya, sedini mungkin. Ketika dia bisa baca, kita harus mungkin kalau ini kan kita topiknya usia anak sekolah ya. Tapi kalau misalnya lebih dini lagi, itu semakin bagus. Karena nggak mungkin dong umur 6 tahun baru bisa baca, pasti sebelumnya ya. Jadi kalau dari sebelumnya sudah bisa baca, kita harus selalu menstimulasi dengan bahan bacaan yang berbeda-beda. Gitu. Dan harusnya momentum pandemi ini bisa dimanfaatkan dengan baik dong ya, untuk meningkatkan minat baca. Bonding orang tua juga kan harusnya banyak tercipta di momentum ini. Betul. Nah, berbicara soal bonding itu akan bisa terjadi ketika post event alias setelah membaca. Setelah membaca, orang tua bisa minta feedback kepada anak-anak. Sayang, ini kamu udah baca, udah baca sampai terakhir, sudah. Oke, sekarang cerita ya ke ayah, apa aja sih yang kamu baca, apa aja sih ceritanya seperti apa. Yang pertama itu adalah bonding, benar kata Mbak Friska, itu aku setuju banget. Bonding itu akan tercipta di situ, karena kita sama-sama saling meluangkan waktu dan fokus kepada topik tersebut. Yang kedua adalah melatih kemampuan verbal anak, cara berbicara, cara mengungkapkan isi pikiran, cara mengolah kalimat, itu sangat penting. Apalagi sekarang ya, zaman sekarang kita bekerja aja kan selalu butuh ya yang namanya berbicara dengan kolega, dengan halayak ramai, itu kan pasti. Jadi ini bisa kita asah dengan cara seperti ini. Dan yang pasti 3, ini mereka tidak akan mudah jenuh dengan cara seperti ini. Kenapa? Karena topiknya mereka senangi. Misal, topiknya adalah tempat-tempat terkenal di dunia. Ketika kita tanya, kamu tadi udah baca apa ya sayang ya? Aku udah lihat sejarah tentang Monas, aku udah lihat sejarah tentang Colosseum, aku udah lihat sejarah tentang piramid, dan dia bisa bercerita sangat detail tentang itu dengan bahasanya sendiri, dan itu luar biasa dan harus selalu kita support untuk melakukan itu, karena itu akan menjadi bekalnya dia untuk nanti dia di sekolah pasti ada presentasi. Sekarang anak SD kan sudah presentasi ya, kalau kita dulu mungkin waktu zaman kuliah, waktu zaman kuliah kita baru presentasi, sekarang anak SD mungkin sudah harus mempresentasikan karyanya gitu. Nah, itu sangat penting ya. Jadi semuanya dimulai dari rumah dan dimulai dari bunda dan ayah gitu. Yang menariknya kalau kita baca soal ini, anak zaman sekarang kan udah presentasi misalnya sejak SD. Ditambah lagi tantangannya berbeda. Sekarang pembelajarannya jarak jauh di tengah pandemi kayak gini. Udah gitu, udah melek teknologi. Udah kenal sama yang namanya gawai, sama yang namanya gadget, hal-hal yang berbau digital. Nah, kalau menurut Mas Aldo gimana nih kondisi kayak sekarang? Nah, sebenarnya memang sangat menantang ya, tapi cuman seisi dunia itu mengalami hal yang sama. Jadi memang kita sebagai orang tua harus pandai untuk adjust ya. Jadi harus pandai untuk menyesuaikan diri, harus berjuang. Karena para bunda yang ada di rumah atau para ayah yang ada di rumah pasti sekarang waktu yang tidak mudah untuk kita semua ya, untuk berusaha supaya kerjaan kita beres, kerjaan rumah beres, anak-anak bisa belajar dengan maksimal. Itu pasti menjadi tantangan yang dialami setiap orang tua di Indonesia juga. Jadi menurut saya adalah kapabilitas kita untuk melakukan pembelajaran dengan gadget itu harus maksimal. Jadi harus memang kita pelajari ya untuk kita misalnya mengakses portal-portal streaming, atau misalnya untuk platform untuk video call dengan sekolah, itu memang kita harus ajarkan anak kita dan juga diri kita sendiri, karena kadang-kadang kita juga ini gimana sih caranya juga, merubah nama gimana sih caranya, itu kan udah kejadian ya, mungkin tahun lalu lebih rame kali ya, ini gimana sih caranya gitu, itu udah tahun lalu itu sangat-sangat rame gitu. Nah mungkin sekarang yang perlu dilihat adalah anak-anak ini juga ya, karena anak-anak ini mungkin bisa
terdistract juga ya, karena kan ini hal yang susah gitu untuk mereka. Sekarang bayangkan di sekolah tatap muka, mereka satu guru mungkin satu kelas isinya mungkin sekitar 20 sampai 35. Nah, ini mungkin mereka bisa fokus karena memang waktu tersebut itu dipakai murni untuk bersekolah. Nah, kalau yang sekarang karena sekolah di rumah, ini nih di belakang sini nih bisa ada yang lewat nih gitu ya. Ada distraction tuh ada di mana-mana gitu. Mungkin ada paket yang datang, ada orang lewat dan sebagainya gitu. Jadi untuk menjaga anak-anak agar di konsentrasi yang sama itu pasti menantang. Tapi banyak juga itu caranya ya. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan untuk menjaga anak-anak supaya berkonsentrasi. Yang pertama adalah tempatkan mereka pada situasi yang kondusif. Karena kalau nggak kondusif, itu mereka pikirannya akan kemana-mana. Kondusif itu dalam arti apapun yang mereka melekat pada mereka, seragam. Itu seragam itu kenapa harus dipakai supaya mereka merasa bahwa ini adalah waktu bersekolah. Yang kedua adalah lingkungan. Apakah lingkungan Anda ramai, berisik, atau banyak yang lalu lalang, itu akan sangat-sangat mempengaruhi anak-anak. Visual, ya. Audio, iya mungkin kita akan bekali dengan headset gitu ya. Biasanya kan gitu kalau anak-anak pakai headset gitu. Tapi cuma ujung-ujungnya pasti akan visual. Kalau mereka bisa terganggu secara visual, itu bisa membuyarkan pelajaran pada hari itu. Yang ketiga adalah komunikasi. Ini yang paling penting, komunikasi. Kita harus tahu anak kita sekarang dalam tahapan apa. Nah, kamu sekarang bosankah? Kamu merasakan apa? Tadi sekolahnya bagaimana? Jangan sampai dulu ketika anak kita pulang, ya misalnya pakai jemputan atau pakai supir atau jadi jalan sendiri kan rumahnya dekat, kita selalu bertanya, nah gimana tadi sekolahnya? Gitu. Jangan sampai karena kita seharian berdua di rumah, ketika dia selesai bersekolah, kita nggak ada komunikasi. Oh, udah, oke, laptopnya diberesin. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi harus ada komunikasi. Gimana nak tadi? Paham kan? Bosen. Senang kamu. Jadi teman-temannya banyak ya. Seperti itu. Itu akan membiasakan mereka bahwa oh ya, there's nothing wrong with school at home. Kita harus membiasakan itu karena dengan keadaan seperti ini. Mungkin nanti kalau udah memasukkan anak ke sekolah tatap muka, mungkin kita akan belajar hal yang berbeda. Tapi untuk yang PJJ nih ya, pembelajaran jarak jauh ini memang topik yang super hangat ini untuk di para bunda. Tapi cuma yang bunda dan ayah harus ingat adalah bunda dan ayah nggak sendirian. Temennya banyak banget gitu ya. Sesama bunda sama sesama ayah banyak banget dan kita we're all in this together. Jadi untuk ayah dan bundanya sendiri, kalau saya boleh kasih masukan adalah komunikasi antar peers, antara ayah dan bunda, sharing sesama ayah dan bunda sangat penting. Karena kita bisa belajar ya dari, oh ya ternyata caranya begitu. Karena setiap anak pasti cara penanganan berbeda ya. Ada yang misalnya sebelum jam 8, sebelum sekolah di rumah, dia harus nonton dulu. Itu ada tuh ya. Harus baca dulu ya. Harus lari-larian dulu gitu ya. Pokoknya keringetan dulu, terus baru mandi, terus baru sekolah. Itu ada. Jadi beda-beda. Kita harus bersyukuri juga ya apapun minat dan behavior perilaku anak kita, itu juga harus syukuri dan kita harus lihat apa yang tepat untuk mereka di masa yang tidak menentu ini. Nah kayaknya Mas Aldo yang sekarang lagi menyimak ini, para bunda dan sahabat Kompas TV ini langsung bilang, iya aku merasakan itu gitu. Kita obrolin tadi, karena pasti ini kan jadi tantangan sendiri. Tapi yang menarik tadi yang Mas Aldo bilang bahwa bisa kita simpulkan bahwa new normal ini bukan cuma berpindah aja sekolahnya PJJ, tapi pola interaksi antara orang tua dan anak, atau juga antara ayah dan bunda ini juga harus new normal juga. Artinya semuanya harus sama agar anak-anak juga bisa terbiasa, begitu ya Mas Aldo ya? Iya, betul. Nah, bicara soal tadi juga
selama di rumah ini pembelajaran jarak jauh, mau nggak mau kan ada bosennya, yang namanya anak tuh ada yang jenuhnya gitu kan, saat misalnya biasanya berinteraksi sama temen langsung, sekarang harus di rumah yang segitu-gitu aja ketemunya ayah lagi bunda lagi, ayah lagi bunda lagi gitu. Nah, saat mengatasi kondisi bosan ini, apa sih yang bisa dilakukan oleh kita para orang tua? Oke, ini Denkel Fortigros sebenarnya udah menyapa ratusan ribu bunda ya selama 1 tahun belakang. Jadi kita memang kita mengadakan kuliah WhatsApp selama 1 tahun ke belakang, dan kita selalu menyapa para bunda dan mendengar sebenarnya mereka punya keluh kesah tentang apa sih. Selain kita memang menyajikan konten tentang nutrisi, terus kemudian ada parenting juga, ada tentang proses belajar juga gitu. Jadi ini adalah pertanyaan yang sering keluar di dalam setiap sesi kuliah WhatsApp. Sudah pasti mereka wajib. Langsung relate ya, semua orang langsung relate kalau yang ini. Jadi sebenarnya bagaimana sih cara mengatasi anak supaya tidak bosan? Yang pertama adalah kebosanan itu mungkin berasal dari sesuatu yang terus-menerus berulang kali terjadi. Jadi rutinitas yang membosankan. Jadi kita harus lihat nih, anak kita dengan agenda yang sekarang, agenda harian sekarang, apakah dia bisa menemukan kesenangan dari sana? Apakah dia justru malah merasa bosan? Kok ini terus ya? Habis sekolah, main, bobo siang, main kok berulang-ulang ya. Nah, itu ketika para ayah dan bunda melihat seperti itu kita harus melakukan koreksi di situ. Jangan sampai mereka jenuh. Yang kedua, itu adalah berkaitan dengan yang pertama juga, kita sajikan hal-hal yang di luar agenda. Contoh, tiba-tiba ayahnya pulang bawa tanaman. Ayo kita nanam bareng-bareng, pindahin ke pot-pot. Itu hal yang akan sangat berharga banget di masa-masa pandemi seperti ini gitu. Karena itu yang tadi kita sempat bicarain ya, bonding itu pasti akan terjadi. Terus kemudian kreativitas anak, pasti mereka tanya, ini kenapa harus begini? Kenapa dikasih pupuk? Kenapa kok harus siram? Siramnya berapa kali? Anak-anak being anak-anak seperti itu ya. Nah, itu harus kita sajikan terus-menerus. Kita sebagai orang tua, kadang-kadang kita sendiri kan kayak, aduh kita kok juga bosen ya, kita nonton mulu gitu kan, terus kerja mulu, masak gitu, kayak berulang gitu, bersih-bersih. Itu terus berputar-putar itu terus. Nah, sama seperti anak-anak kita tapi kadang-kadang butuh bantuan dari para orang tua untuk menemukan hal-hal yang baru. Misal, tiba-tiba kita ajak untuk bersepeda. Misalnya kita tiba-tiba ajak untuk bikin kolam karet dan kita cemplungin di sana. Si buah hati pasti sangat senang karena itu berbeda dengan kesehariannya. Sebenarnya hal tersebut kalau kita ulang-ulang itu akan bisa membuat mereka terdistract juga. Jadi kayak oh ya ternyata walaupun di rumah aja tapi tetap asyik ya, tetap seru gitu. Itu yang harus ditumbuhkan. Yang ketiga, yang terakhir, balik lagi nih, komunikasi. Kita harus tahu anak-anak ini sekarang sedang merasakan apa. Jenuhkah? Bosan di rumah? Kalau bosan di rumah mungkin bisa ke halaman. Kalau enggak, ke lapangan pakai prokes. Itu hal-hal yang bisa kita ajarkan. Bahkan kita bisa ajarkan, kenapa sih harus pakai prokes? Itu hal yang selalu ditanyakan anak-anak zaman sekarang gitu ya. Kenapa sih harus pakai masker? Kenapa harus jaga jarak satu dengan yang lain? Itu harus kita jelaskan ya. Sebagai orang tua kita harus jelaskan pelan-pelan saja ayah dan bunda. Karena anak-anak juga kadang-kadang kayak masih harus mencerna konsep pandemi ini harusnya seperti apa. Mereka harus mencerna itu. Tapi jika terbiasa nantinya ketika dia kembali ke sekolah, ketika kita kembalikan ke society, ke lingkungan, itu mereka akan terbiasa dengan semua hal yang terjadi. Pulang harus mandi lagi, terus kemudian harus cuci tangan, mandi, ganti baju, harus dicuci, dan lain sebagainya. Itu mereka akan terbiasa. Jadi, kebosanan-kebosanan itu sebenarnya pasti akan terjadi. Ini nggak
nggak hanya dalam situasi yang tidak menentu ini, tapi sebenarnya terjadi bertahun-tahun lalu juga. Kalau kita settingnya adalah dengan anak, ya pasti juga ada bosen. Tapi cuma dua atau 3 tahun lalu kita langsung bisa, ayo kita pergi ke mana gitu kan. Itu agak ada keleluasaan di situ. Yang membedakan hanya sekarang restriction di tempat saja. Jadi banyak perbendaharaan kreativitas untuk menambah aktivitas si buah hati. Bisa juga ayah dan bunda bisa lihat di denkau.co.id. Kita punya artikel banyak sekali bagaimana caranya supaya anak-anak nggak bosen, supaya anak-anak belajarnya lebih giat lagi, supaya nggak terdistract. Itu banyak banget. Jadi di denkau.co.id tinggal klik yang 6+, nanti kita ada di semua untuk anak usia sekolah. Topiknya sangat-sangat seru karena pasti kita update, nggak mungkin enggak. Dan di sosial media, di Instagram @denkau, itu para bunda bisa follow. Dan itu banyak sekali, ada kuisnya, ada hadiahnya, terus kemudian ada postingan artikel yang dengan tema-tema seperti tadi, itu sangat banyak. Jadi selain kita mengajarkan anak-anak kita untuk mempunyai minat baca, mungkin bunda juga bisa memperlihatkan bahwa bunda juga baca loh, ini konten-kontennya bunda juga baca. Jadi ini bisa jadi memberi manfaat dan juga anak-anak bisa terinspirasi untuk membaca lebih banyak lagi. Tinggal klik aja, dijamin gak akan kehabisan gaya nih ya para bunda di rumah, mau ngapain lagi, kegiatannya apa lagi. Betul. Tapi kan yang bisa kita tarik juga kan hal positifnya, ya di setiap kondisi yang tidak baik selalu ada hal positifnya. Kebayang nggak nanti beberapa tahun kemudian anak-anak kita bisa bercerita bahwa saya tuh melakukan hal pertama sama bunda saya di rumah saat pandemi. Itu kan akan jadi memori yang apa ya, kalau kita katakan terus-terus ada di ingatan anak-anak kita. So jadi memang mungkin perlu tantangan, tapi ini jadi hal baik buat orang tua, meskipun menantang juga kan. Ngomong-ngomong ya soal kita bicara menjaga semangat ini, Mas Aldo, gimana meningkatkan kreativitas anak dan orang tua? Ujungnya sih awalnya dari nutrisi, ya nggak sih? Dan ini selalu dipikirkan oleh para bunda, para ayah, orang tua semua. Tadi Mas Aldo juga mention soal Denkau Fortigro. Sebenarnya kandungan yang ada di dalam susu bubuknya Denkau Fortigro ini apa sih yang bisa mendukung stimulasi, juga perlindungan pada proses belajarnya anak? Ya, oke. Para bunda dan para ayah di rumah, pastinya kesehatan anak menjadi yang paling penting ya di saat seperti ini. Kalau misalnya anak sakit juga kita yang pasti akan repot, kemudian pasti ada kepanikan di situ. Nah, salah satu cara untuk supaya kita bisa memaintain kesehatan anak adalah dengan asupan nutrisi yang cukup untuk anak seusia mereka. Jadi ini ngomongin usia sekolah nih ya. Kita di Denkau Fortigro itu sebenarnya ada 3 kandungan utama ya. Kalau misalnya kita lihat di panahnya ini, yang paling atas namanya Proteker. Proteker itu isinya adalah zat besi, zinc, vitamin A, C, dan D. Itu kalau bunda dan ayah baca-baca itu akan linknya, koneksinya akan ke daya tahan tubuh. Nah, konsumsi vitamin C dan zinc yang cukup itu akan bisa membantu fungsi normal daya tahan tubuh jika disertai dengan diet gizi seimbang. Jadi semuanya ini adalah nutrisi pelengkap, dan yang pasti dalam satu piring yang kita kasih ke si buah hati itu harus disajikan dengan nutrisi yang seimbang gitu. Kita nggak bisa bilang bahwa oh iya yang penting harus proteinnya banyak gitu ya, jadi kita lauk semuanya, itu nggak mungkin. Jadi semuanya memang harus dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat di situ, ada vitamin dan mineral di situ, ada protein di situ, dan sebagainya. Nah, Denkau Fortigro ini punya banyak hal yang juga bisa melengkapi kebutuhan nutrisi si buah hati dengan usia sekolah. Yang pertama tadi, Proteker. Yang kedua itu adalah untuk menunjang proses belajarnya. Kita ada minyak ikan, omega 6, dan vitamin B kompleks. Itu untuk menunjang perkembangan otak dan juga proses belajarnya. Yang ketiga, itu ada untuk menunjang pertumbuhan fisik, yaitu ada protein dan kalsium. Jadi sebenarnya ini lengkap di sini dalam satu kotak Denkau Fortigro. Juga disertai dengan varian yang anak-anak suka selain putih. Misalnya kalau para bunda sama ayah masih lihatnya, oh kalau Denkau
putih gitu ya, karena kan susu gitu ya. Tapi kalau misalnya anak-anak sudah mempunyai preference sendiri terhadap rasa, kita juga punya varian coklat. Oke, jadi memang ini menjadi pelengkap karena mau nggak mau para bunda juga harus kasih catatan bahwa nutrisi ini jadi fondasinya untuk nanti bisa meningkatkan minat anak, semangat anak gitu ya Mas Aldo ya. Betul. Karena kita kan nggak mau ya suatu hari nanti proses belajarnya jadi terganggu karena mungkin nggak bisa melanjutkan belajarnya karena sakit, karena lemes gitu ya, lemes, kelemahan tubuh. Nah itu yang kita harus hindari. Jadi ini kita harus benar-benar, saya percaya kok ayah bunda di rumah pasti kan kalau ini makan hari ini makan apa ya, besok apa ya, gitu pasti semua yang terpikirkan. Nah apa yang dipikirkan juga adalah asupan nutrisinya. Jangan sampai ada sesuatu yang tidak imbang dalam gizi harian yang dia terima. Nah, juga untuk menyiapkan anak-anak kita kalau mau kembali ke sekolah ya, karena kan beberapa sudah ada yang kembali ke sekolah tatap muka. Nah, kita tahu tantangannya, jadi kita harus mempersiapkan asupan gizinya mulai dari sekarang. Kalau yang Mas Aldo lihat, apakah orang tua sekarang udah aware banget nih sama yang namanya nutrisi, termasuk tadi yang harus anak-anak dapatkan nutrisinya itu apa? Oke. Sebenarnya orang tua itu kurang lebih sudah mengetahui apa yang anak-anak mereka butuhkan. Tapi saran saya adalah para bunda juga bisa rajin-rajin membaca gitu. Salah satunya saya ulangi lagi mungkin ya, di sosial media kita selalu ada konten-konten yang menjelaskan apa sih sebenarnya fungsi dari protein, apa sih fungsi dari kalsium, apa sih fungsi dari vitamin A, C, D, zat besi ngapain sih, buat apa kita kok memberi asupan zat besi, kenapa kok kita harus kasih zinc, itu semua ada di Instagram @denkau, itu nanti bisa di scroll yang usia sekolah. Jadi semuanya lengkap ya. Nah sebenarnya sebagian ayah dan bunda itu sudah mengetahui dasar-dasarnya, cuma seringkali lupa ya, karena kan memang cukup banyak yang diingat ya. Tapi kalau sekarang sebenarnya sekarang simple. Dalam satu isi piring ya, itu ada pedoman namanya isi piringku. Udah, yang penting kita berpikir bahwa yang kita kasih ke anak-anak kita haruslah gizi seimbang. Itu aja sudah. Jadi kayak langsung kalau misalnya ngomong gizi seimbang, pasti kita langsung membayangkan kan, oh berarti harus segini, harus segini, harus segini, mungkin dilengkapi susu dan lain sebagainya. Jadi jangan panik karena ini juga long run ya, bukan short term gitu ya. Jadi jangan panik. Jadi nanti lihat anak sendiri, waduh anak saya kok kurang ini kurang gitu, jangan seperti itu, nggak apa-apa, masih banyak waktu, kita berikan yang terbaik untuk anak kita, makanan dengan gizi seimbang setiap hari. Mungkin kayak ada komentar misalnya waktu di kuliah WhatsApp itu selalu ada komentar seperti ini kayak, waduh kalau gizi seimbang setiap hari emaknya yang repot nih Pak gitu, selalu ada yang seperti itu. Tapi cuman kan kalau misalnya itu kan sangat-sangat komentar yang sangat wajar ya, maksudnya itu sangat-sangat keseharian gitu yang kita hadapi. Cuman kita sekarang tinggal diatur lagi aja. Kalau memang ada berhalangan misalnya, wah kalau malam itu kan sisa siangnya, kalau pagi itu kadang-kadang sisa malamnya, seperti itu, semacam seperti itu kita bisa atur sebagai ayah dan bunda. Setidaknya kita lihat overall di akhir hari, kira-kira seharian ini apa sih yang mereka makan. Jangan sampai ada yang kelebihan, jangan sampai ada yang kekurangan. Itu adalah kuncinya. Nah, itu modalnya dari tadi, menambah pengetahuan dengan membaca. Betul. Bicara soal minat membaca ini, tidak hanya orang tua, tadi kan kita dari awal juga bahas soal meningkatkan minat baca anak. Kalau tadi support ke Denkau dalam nutrisi. Nah sekarang inovasi ke Denkau dalam membantu minat bacanya anaknya apa aja sih, Mas Aldo? Oh, oke. Jadi setahun belakang itu ada banyak yang Denkau Fortigro lakukan untuk meningkatkan baca kepada si buah hati ya, anak-anak usia sekolah. Jadi sebenarnya tahun lalu kita meluncurkan nama e-comics atau komik digital. Apa sih komik digital gitu ya? Namanya adalah Petualangan Seru di Rumah Dani dan Dania. Jadi Dani dan Dania ini adalah temannya si buah hati ya, si buah hati anak kita. Anak kita itu adalah
sebenarnya adalah pemeran utamanya. Jadi dia yang baca, dia yang explore. Nah, komiknya seperti apa sih? Sebenarnya komiknya itu bisa diakses di denkau.co.id, tinggal klik yang 6+, nanti bisa ada di situ e-comics. Kenapa sih kita harus membaca e-comics? Nah, e-comics ini sebenarnya kalau misalnya Bunda kan kadang-kadang kalau komik itu akan condong ke waduh ini kayaknya main-main doang gitu ya, kayak hiburan aja gitu. Tapi kita menghadirkan dengan angle yang berbeda. E-comics ini mengandung pengetahuan juga. Jadi banyak sekali pengetahuan dan teknologi yang kita bisa ajarkan dari situ. Misalnya ketika misalnya ini ada suatu cerita ya, si Dani ini si kakaknya ya, Dani itu kakaknya, adiknya namanya Dania. Nah, si Dani ini besok tuh pengen keluar, pengen pergi main gitu, pengen olahraga di luar. Dia udah nyediain kan masker apa segala macam udah disiapin. Tapi ternyata malamnya tuh hujan, jadi sepatunya basah. Nggak bisa dong dia main di halaman besoknya kan sepatunya basah. Nah akhirnya dia tuh punya ide, oh iya ya gimana kalau si sepatu basah ini aku taruh di belakang lemari es supaya nanti ada udara hangat yang bisa mengeringkan. Nah kurang lebih seperti itu. Itu banyak sekali ide-ide dari Dani dan Dania. Termasuk kayak misalnya waktu Dania susah makan sayur, terus kemudian Daninya si Dania ini, si adikku ini kayaknya sukanya sama fauna ya, suka nonton hewan gitu ya. Terus akhirnya dia buah-buah dan sayur-sayur itu dia bentuk sebagai seperti hewan. Jadi oh ya lucu ya ada kelinci, lucu ya ada gajah, jadi adiknya jadinya makan. Nah seperti itu banyak sekali, itu sangat ringan ya. Jadi saya sangat senang kalau misalnya Bunda punya waktu untuk membawa para si buah hati untuk membaca e-comics, karena pastinya akan terinspirasi karena sudah banyak yang review mereka sangat senang dengan konten-konten e-comics dan dananya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang baru kita luncurkan ini baru banget ya. Jadi untuk sahabat Kompas TV itu kayak kita mau umumkan juga nih. Jadi kita ada promo, namanya adalah promo seri ensiklopedia dan Dania. Nah ini agak beda nih sama e-comics isinya, karena beberapa bulan yang lalu kita ketemu sama tim dari Bobo dan kita gandeng Bobo untuk bikin konten. Jadi kontennya ini ada 4, tadi udah disebutkan sama Mbak Friska di awal. Jadi ada robot, dan travel, flora fauna, dan juga luar angkasa luar ya, dan angkasa luar. Nah ini 4 tema ini sangat-sangat menarik. Jadi kita tuh sebenarnya udah tes ke beberapa anak, kira-kira tema yang menarik itu apa sih, dan mereka pilih. Nah ini isinya itu berbeda-beda pasti ya. Nah, ini seperti ensiklopedia, tapi kita kemas ini secara visual sangat-sangat menariknya. Kita tahu lah ya, Bobo gitu ya, udah terkenal sekali, dan ini sangat-sangat kita pilihkan kontennya supaya semuanya mudah untuk dicerna anak khususnya mereka. Nah, jangan kaget nanti kalau Bunda dan Ayah di rumah tiba-tiba ditanyain, kandungan air liurnya T-Rex itu kayak gimana ya? Atau kantung semar itu ditemukan di mana ya? Nah itu jangan kaget ya, karena mungkin kita sendiri udah lupa atau bahkan nggak tahu. Nah, sementara anak-anak bisa mendapatkan pengetahuan seperti itu. Nah, selain kamus ensiklopedia, seri ensiklopedia ini, itu bisa ngomong-ngomong bisa ditemukan di toko terdekat ya, toko kesayangan Anda, bisa dicek. Kalau misalnya nggak ketemu, itu bisa diburu lagi, kalau nggak bisa dijapri ke @denkau, Instagram @denkau. Nah, selain ensiklopedia, ini kan sudah nih ya, misalnya dia sudah baca bukunya, udah baca, udah oke, udah senang, udah dapat pengetahuannya. Nah, di belakangnya kita tuh ada scan QR code. Jadi kita scan QR code-nya, kita terjunlah ke dunia virtual reality. Ini keren banget. Keren banget, aku juga kayak pertama kali lihat konsepnya, wah gila ini keren banget sih, ini anak-anak pasti suka. Karena apa? Karena kita tahu bahwa latar belakangnya dulu ya Mbak Friska. Jadi kita tahu bahwa ya anak-anak kayak bosen ya, kayak di rumah gitu, kayak melakukan hal yang rutin terus gitu. Kita bawa anak-anak jalan-jalan.
sama si Dani dan Daninya tadi. Jadi Dani dan Daninya itu kita hidupkan di virtual reality, dan ini akan menemani si buah hati untuk menjelajah ruang, waktu, dan tempat gitu ya. Karena itu ada alatnya namanya kayak mesin waktu ya. Jadi kayak dia bisa kemana-mana nih, bisa ketemu penemu-penemu, bisa lihat robot, bisa lihat flora dan fauna, bahkan ke angkasa luar. Jadi ini konsepnya sangat-sangat menarik, dan pastinya ada bobotnya, edukasi kepada anak-anak, ada minat bacanya. Jadi semuanya berbau bacaan, ya. Tapi cuma kita hidupkan, jadi anak-anak itu mungkin nggak berasa kalau kita sebenarnya ini menyajikan bacaan sebenarnya. Jadi ini para bunda dan para ayah di rumah bisa dicoba ke putra-putrinya. Pastinya ini untuk menumbuhkan yang tadi kita sudah sempat bahas sebelumnya, kecerdasan, imajinasi, audiovisual kita juga latih. Terus kemudian at the end of the day, para bunda dan ayah juga bisa bertanya, coba ceritain ke bunda, tadi ceritanya seperti apa, dan mereka bisa berlatih kemampuan berbicaranya juga. Seperti itu. Itu adalah dua inovasi yang paling baru dari Dental Fortigro, Mbak Friska. Ih, keren banget ini udah pasti. Dan yang bacanya itu yang nanti menyimak isinya bukan cuma anak-anaknya aja, tapi orang tuanya juga akan, ya udah biar kalau ditanya sama anak-anak bisa daripada pusing, ya udah aku juga baca sekalian. Tadi kan untuk meningkatkan minat baca, menambah skillnya, kemampuan anak, Mas Aldo udah sebutin. Tapi sebenarnya tujuan awalnya dari Fortigro ini membuat ensiklopedia khususnya Dani dan Dania ini apa sih untuk anak-anak Indonesia, Mas Aldo? Oke, tujuannya adalah sebenarnya memberikan stimulasi, karena kita tahu bahwa anak-anak itu mempunyai potensi yang sangat besar, potensi yang sangat unik, dan mungkin pelajaran di sekolah itu ya sangat-sangat relevan kepada mereka, tapi harus ada tambahan di luar itu sebagai tambahan wawasan mereka. Jadi kita menghadirkan ensiklopedia ini, 4 seri ensiklopedia ini, kita benar-benar ingin supaya anak-anak, lebih banyak lagi anak-anak yang terstimulasi, menumbuhkan minat baca tadi, dan juga sebenarnya menggali minat juga ya, karena kita sajikan beberapa tema, jadi mereka bisa memilih tema dan kemudian bisa menentukan, oh ternyata aku suka robot ya, kayaknya aku harus baca-baca lebih banyak lagi tentang robot. Semacam seperti itu, Mbak Friska. Dan semoga ini bisa merangkul lebih banyak lagi anak tuh, mau baca, seru banget baca. Termasuk tadi juga ya, Mas Aldo, kita bahas di awal bahwa kan sekarang ini banyak banget pilihannya, ada gawai, ada gadget, tapi kalau sekarang tuh teknologi bisa dimanfaatkan sama anak-anak lewat membaca juga, ya nggak sih? Betul. Nah, semoga ini bisa meningkatkan minat baca anak Indonesia, termasuk biar nanti pada akhirnya meningkatkan skill atau kemampuan. Nah, kalau bicara soal seru, udah pasti seru lah. Mas Aldo tadi udah jelasin banget gimana cerita ini disusun dengan amat apik, termasuk juga tema-temanya yang menarik. Tapi kalau boleh dikasih tahu lagi nih ke para ayah dan bunda, para sahabat Kompas TV, sebenarnya seseru apa sih serial buklet yang udah dibuat sama Dental Fortigro ini, dan kenapa anak-anak tuh bakal tertarik sama ini? Oke, jadi seperti ini. Ketika kita buka bukletnya, ketika buka ensiklopedia pertama kita, misalnya Flora dan Fauna, kita udah lihat nih bahwa penyaji konten dengan sangat apik itu sudah dengan teratur menyajikan, oh iya ternyata ada tumbuhan ini di Indonesia, oh ternyata itu di Sumatera, oh yang ini di Sulawesi, kemudian yang ini di mana. Jadi anak-anak juga akan terstimulasi imajinasinya, oh iya ya, jadi kalau aku suatu hari nanti ke Sumatera, biar ketemu tumbuhan ini, biar ketemu hewan yang ini. Dan kemudian kita nggak cuma sampai situ aja, kita juga hewan darat, hewan laut itu juga bahas, bahkan burung itu juga ada yang dibahas. Dan kita juga sajikan misalnya seperti dinosaurus. Jadi dinosaurus kan topik yang sangat-sangat disukai anak-anak ya, jadi kita juga sajikan itu udah semuanya orang masih dino gitu ya. Nah, jadi kita juga sajikan supaya anak-anak juga imajinasinya terlatih dan kemudian wawasan yang bertambah. Nah, ketika kita buka
ensiklopedia yang berikutnya itu totally different, sama sekali berbeda, Mbak Friska. Jadi anak-anak itu pastinya akan ada rasa bahwa ini kan ada 4 ya, yang berikutnya seperti apa ya? Pasti mereka ada rasa seperti itu. Nah, para ayah dan para bunda sekali lagi nih bisa mendukung anak-anaknya untuk membawa mereka ke virtual reality-nya. Itu semuanya gratis ya, jadi tinggal di-scan aja, nanti bisa masuk deh ke virtual reality petualangan seru Dani dan Dania. Dan itu panjang videonya, jadi bisa dinikmati sambil beristirahat, sambil santai-santai dengan si buah hati, dan itu bisa diputar-putar juga ya, jadi itu benar-benar virtual reality gitu. Dan itu ada tombol 3D-nya, jadi kalau misalnya kita beli di toko, nanti di sini akan ada ditempel ya, ada kemasannya, ada tanda khususnya. Kemudian di sini akan ada ditempel buku dan juga kacamata 3D. Nah, kacamata 3D-nya buat apa sih? Itu nanti ada tombol, bisa 3D, bisa 2D ya. Kalau misalnya sukanya 2D, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau 3D, bisa experience yang lebih lagi, itu bisa dipakai dulu, terus kemudian dimainkan videonya. Jadi, dinosaurusnya bisa keluar gitu ya, dari layar kaca gitu. Oh my god, ini asik banget. Dan ntar pasti paling merasa keren gitu, kayak teman-temannya bilang, tahu nggak sih soal ini, So, artinya berarti kalau dan cover project ya, jadi untuk kalau kita katakan apa ya, mengkolaborasikan yang namanya minat baca sama teknologi itu ya sangat mungkin banget, iya kan, dan bisa saling mendukung satu sama lain dong, Mas Aldo. Betul. Sebenarnya minat baca dan teknologi itu tidak bisa kita pisah ya, karena pastinya mungkin dengan buku konvensional juga anak-anak bisa kita tumbuhkan minat bacanya, dan itu sangat penting. Jadi kita bisa lihat ya di kamar anak kita pasti juga ada tumpukan buku ya, ada rak buku gitu ya, untuk mengasah semua aspek yang tadi kita sebutkan. Tapi teknologi bisa menjadi alat bantu. Teknologi bisa menjadi sumber kemudahan buat anak-anak kita supaya bisa membaca lebih banyak lagi dan lebih beragam lagi tema yang ada. Begitu. Jadi saling support, jadi jangan misalnya anti juga sama teknologi, karena kan nggak mungkin juga kita lepaskan. Betul. Ya nggak sih Mas Aldo, anak-anak kita. Betul. Kan? Kalau teknologi sih ya mungkin kita melihatnya ada sisi negatif dan positifnya, selalu kita lihat, kamu kok gadget terus sih dek gitu. Tapi cuman kita harus melihat bahwa dunia ini berubah ke arah yang sangat digital, jadi mereka juga harus punya kapabilitas di dalam mengoperasikan semua gadget dan juga digital ya, dunia digital gitu, supaya mereka tetap gape, tetap terbiasa dengan hal-hal yang berbau digital. Jangan sampai nanti zamannya sudah berubah, kemudian mereka kayak baru belajar gitu. Jadi mungkin kita ajari sedikit demi sedikit. Mungkin bahkan anak usia sekolah sekarang mungkin kayak ada yang lebih pintar daripada kita kan untuk mengoperasikan sosial media, kemudian bahkan gadget ya, bahkan laptop. Mungkin mereka bisa lebih lancar daripada kita di waktu dulu seusia mereka. Mungkin kita nggak ngerti kan kayak begitu. Jadi itu merupakan teknologi adalah merupakan enabler buat kita supaya kita bisa membuka potensi anak lebih maksimal lagi. Para ayah bunda yang dengar langsung, ya betul sekali, itu bisa kita lakukan untuk supportnya, karena ya mau nggak mau lah kita harus berdamai sama yang namanya gadget, sama yang namanya gawai di dunia digital ini. But jangan lupa untuk stimulasi anak, salah satunya dengan minat baca jangan sampai hilang. Nah, ngomong-ngomong Mas Aldo, apalagi sih yang bisa dilakukan untuk stimulasi anak-anak di masa pandemi ini? Dari Denkau 40 Group sebenarnya ada satu inovasi lagi. Kita punya kompetisi antar sekolah, namanya adalah Denkau Kreasi Anak Indonesia. Nah, di sini ini kita mau mengangkat tema bahwa anak Indonesia itu bisa, ya, terutama di kondisi apapun, walaupun kita harus stay at home, harus di rumah aja, inovasi dan kreasi nggak boleh berhenti. Itu adalah poin dari Denkau Kreasi Anak Indonesia. Program ini teman-teman sedang dibuka, ya, ada registrasinya, jadi bisa meregistrasikan sekolahnya. Jadi ayah dan bunda bisa ngomong nih ke bapak ibu guru mungkin ya, kayak ini ada program loh, anak saya boleh ikut nggak, seperti itu bisa tunggal, bisa berdua, bertiga, berempat ya. Jadi itu bisa diakses di denkau.co.id,
nanti di 6 plus itu nanti ada Denkau Kreasi Anak Indonesia. Sekarang sedang buka registrasinya, sudah ada yang mengumpulkan bahkan untuk ide kreasi dan ide inovasinya seperti apa. Nah, jangan sampai si buah hati punyanya ayah dan bunda itu ketinggalan, karena tahun lalu kita berhasil mengumpulkan ribuan ide kreasi dari anak Indonesia. Nah, tahun ini pasti juga ada ribuan lagi yang masuk. Pastikan mereka juga ikut, karena ini adalah stimulasi kita supaya mereka semakin tahu, semakin paham arti dari problem solving, kemudian dari kerjasama dengan teman, kemudian dengan berpikir secara nalar, berpikir kritis, terus kemudian banyak hal yang bisa dipelajari dari prosesnya. Ya, jadi pengalamannya sangat menarik ya, ayah dan bunda. Langsung gandeng bapak ibu gurunya, jadi bisa langsung dimulai. Ini kira-kira ide kreasinya apa ya? Nah, itu di YouTube juga bisa dilihat ya, kalau misalnya pakai tanda pagar DKI 2020, nanti bisa lihat tahun lalu seperti apa sih yang masuk ke lomba Denkau Kreasi Anak Indonesia. Nah, tahun ini dibuka untuk anak kelas 1 sampai anak SD ya, sekolah dasar, kelas 1 sampai kelas 6. Silakan join. Semua syarat pendaftaran ada lengkap di denkau.co.id. Nanti klik yang 6 plus dan kemudian cari Denkau Kreasi Anak Indonesia. Ditunggu partisipasinya. Oke, jadi jangan lupa langsung pada daftar. Aduh, ini nggak sabar banget. Dan tadi ya, terutama bisa latih soft skill juga, gimana bekerja sama dalam tim yang baik. Ini bahkan soft skill yang akan bisa dibawa sampai nanti anak-anak dewasa, begitu ya Mas Aldo ya? Betul sekali Mbak Friska. Ya ampun, ngomong-ngomong kita tuh ngobrol udah panjang lebar, nggak kerasa aja ini udah akhir sesi di podcast Keliling Polling. Ya ampun, memang nggak kerasa kalau kita ngomongin anak-anak, apalagi soal pandemi, sekaligus juga curhat mewakili para bunda. So, kalau dari Mas Aldo, mungkin mewakili juga dari Denkau Fortigro, apa yang bisa dipesankan untuk para bunda, para ayah, dan anak-anak Indonesia menghadapi kondisi pandemi, gimana kita tetap meningkatkan minat baca di tengah ketidakpastian? Ya, untuk dari Denkau Fortigro, untuk para bunda yang ada di rumah yang sedang menonton, kami mau menyampaikan bahwa bunda adalah yang terbaik. Bunda adalah yang terbaik untuk mereka. Bunda sudah melakukan segalanya yang terbaik. Jadi, enjoy the process. Nikmati semua perjalanan ini, walaupun situasi tidak menentu, tapi kita pasti akan melakukan yang terbaik untuk si buah hati. Jadi, kalau misalnya ada sesuatu yang harus ditanyakan, sesuatu yang bunda perlu inspirasi lagi, bisa menghubungi kami di @denkau di Instagram atau di website denkau.co.id. Di situ ada banyak yang mungkin bisa menjadi inspirasi dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para bunda. Jadi terus dukung si buah hati supaya proses belajarnya tetap terlindungi, tetap lancar, tetap berlangsung, supaya mereka suatu hari nanti bisa menjadi apa yang mereka mau. Gitu. Amin, amin. Ini butuh kerja sama yang luar biasa antara bunda, ayah, dan juga anak. Dan thank you so much sekali lagi untuk Mas Aldo, Brand Manager Denkau Fortigro, Christian Aldo Simanjuntak. Terima kasih banyak ya Mas Aldo ya. Terima kasih banyak loh Mbak Friska waktunya ya. Dengan senang hati, semoga ini bisa bermanfaat untuk para orang tua, untuk sahabat Kompas TV dimanapun berada. Kita tadi sudah bahas soal meningkatkan minat baca anak saat belajar di rumah, diikuti dengan keseruan petualangan VR di podcast kelilingnya Kompas TV, kali ini bekerjasama dengan Denkau. Saya Friska Clarissa undur diri, sampai jumpa, jaga kesehatan semuanya, bye-bye. Bye-bye.